Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Dela, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, dengan saya Brigadir Dela melaporkan situasi lalu lintas terkini secara langsung melalui pantauan CCTV kami di NTMC Korlantas Polri. Untuk yang pertama, kita menuju ke kawasan JPO Telkom, Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat lalu lintas dari Pancoran menuju Semanggi, arteri maupun di tol dalam kota terpantau ramai dan tetap lancar. Para pengendara dapat melaju dengan kecepatan 30 sampai dengan 40 km per jamnya. Harap para pengendara untuk selalu waspada dengan jaga jarak aman kendaraan serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Kemudian kita bergeser ke kawasan Simpang Jomin Cikampek. Arus lalu lintas dari arah Cirebon menuju Purwakarta atau Cikampek saat ini terpantau dalam keadaan lancar, bahkan cenderung lengang. Namun antisipasi banyaknya arus lalu lintas dari arah ini yang didominasi oleh kendaraan alat angkutan barang, sehingga bagi para pengendara roda 2 untuk selalu jaga jarak, bagi kendaraan roda 4 untuk selalu berhati-hati. Sedangkan dari arah Karawang atau dari arah Jakarta menuju Cirebon masih terpantau kondusif lancar. Harap para pengendara untuk tidak menerobos jalur yang berlawanan arah dikarenakan dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun para pengguna jalan lainnya. Kemudian kita bergeser ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di Simpang Maya Tegal. Volume kendaraan dari Jakarta menuju Semarang pada siang hari ini masih terpantau kondusif lancar di berbagai arahnya maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke Semarang ataupun Tegal Kota. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan berharap antisipasi banyaknya aktivitas masyarakat dikarenakan terdapat adanya pasar di sekitar kawasan ini. Dan untuk yang terakhir kita bergeser ke kawasan Jawa Timur, tepatnya di Mall Citowaru, Surabaya. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar di berbagai arahnya. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang signifikan dibandingkan sejak pagi tadi. Harap para pengendara yang akan melewati jalur ini agar tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan dan harap antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di pusat perbelanjaan di sekitar kawasan Mall Citowaru, Surabaya. Pemirsa, kami selalu ajak Anda untuk berhati-hati dalam berkendara dan waspada juga terhadap cuaca yang tidak menentu, serta selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas. Apabila teman-teman ingin mengupdate informasi seputar lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian laporan langsung dari saya Brigadir Dela, terima kasih. Pemirsa, Korlantas Polri akan menggelar operasi patuh pada tanggal 14 Juli 2025 sebagai bagian dari upaya pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Aris menjelaskan bahwa peringatan Hari Keselamatan Lalu Lintas ini akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Safety Week atau Pekan Keselamatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas demi terciptanya keamanan dan ketertiban di jalan raya. Terkait dengan kegiatan tersebut juga bahwa di tanggal 14 Juli mendatang kita akan melaksanakan kegiatan operasi patuh. Pelaksanaan penanganan operasi patuh ini ditujukan untuk menciptakan kondisi lalu lintas Kamsol Pikar Lantas dalam rangka mensukseskan pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi upaya-upaya yang memang akan kita lakukan untuk mensukseskan pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tanggal 19 September. Tanggal 17 itu Hari Transportasi, tanggal 19 Hari Keselamatan, tanggal 22 September itu Hari Lalu Lintas. Jadi digabungkan selama 1 minggu dalam bentuk program Safety Week. Polres Blora menggelar upacara Kops Rapot, kenaikan pangkat dan wisuda Purna Bakti personel Polres Blora di Mapolres Blora. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto. Sebanyak 74 personel Polres Blora mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang terdiri dari 50 personel naik pangkat dari Bribka ke Aibda, 8 personel naik pangkat dari Aibda ke Aibtu, dan sementara itu 1 personel naik
dari Brigpol ke Bribka, dan 5 personel naik dari Bribtu ke Brigadir dan 8 personel naik dari Bribda ke Bribtu. Kenaikan pangkat ini merupakan wujud pengakuan atas profesionalisme dan komitmen personil dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, dalam upacara tersebut turut dilakukan tradisi pelepasan purnawirawan yang telah memasuki masa purna tugas. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengapresiasi para personil yang sudah memasuki masa purna tugas dan berharap para personil tetap berkontribusi positif di tengah masyarakat meski telah purna tugas. Polres Kediri Kota memberi penghargaan terhadap personil berprestasi di Polres Kediri Kota dan Mitra Polri pada Senin pagi. Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastio Priaji mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan terhadap personil yang dinilai berprestasi dan Mitra Polri yang berkontribusi besar dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Sebanyak 62 personil Polres Kediri Kota menerima penghargaan dinilai atas dedikasi, loyalitas, dan kinerja yang telah dilakukan selama bertugas. Selain itu, 13 mitra Polri juga mendapatkan penghargaan serupa atas peran aktif mereka mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Polwan Polresta Banyuwangi dampingi korban selamat KMP Tunu Pratamajaya dan melakukan trauma healing. Para korban selamat, terutama perempuan dan anak-anak, terlihat masih dalam kondisi syok akibat insiden yang mereka alami di perairan Selat Bali. Sejumlah polwan dari Polresta Banyuwangi turun langsung memberikan pendampingan kepada para korban selamat tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya. Kegiatan ini dilakukan di Pos Ketapang sebagai bentuk dukungan psikologis melalui program trauma healing. Para korban selamat terutama perempuan dan anak-anak terlihat masih dalam kondisi syok akibat insiden yang mereka alami di perairan Selat Bali. Polwan Polresta Banyuwangi memberikan perhatian khusus melalui pendekatan humanis, seperti mengajak berbicara, mendengarkan keluhan, hingga memberi motivasi. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan para survivor bisa kembali pulih secara menyeluruh. Kehadiran Polwan di tengah proses evakuasi dan penanganan korban mendapat apresiasi dari keluarga korban. Pendekatan yang lembut dan empatik dinilai sangat membantu mengurangi tekanan emosional para korban selamat. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah tenggelamnya KMP Tunu Pratamajaya di perairan Selat Bali. Kapolresta Banyuwangi menegaskan bahwa seluruh jajaran Polresta Banyuwangi akan terus mengerahkan personel dan sumber daya untuk mendukung proses pencarian, evakuasi, hingga pendampingan terhadap para korban. Dari Humas Polresta Banyuwangi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.